Hai anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu Guru. Pada bab 2, kita akan mengklasifikasi hal-hal dalam biologi. Pada pelajaran 2.1, kita akan belajar semua tentang biologi. Sesudah menyelesaikan pelajaran ini, kamu akan memahami apa itu biologi. Kosakata yang baru yang terdapat pada pelajaran ini adalah biologi. Biologi berarti sebuah cabang dari ilmu pengetahuan yang mempelajari makhluk hidup. Ilmu pengetahuan bisa dibedakan menjadi beberapa cabang ilmu pengetahuan. Apakah anak-anak tahu? Dalam pelajaran ini, kamu akan mempelajari salah satu dari berbagai cabang ilmu pengetahuan tersebut, yakni biologi. Biologi adalah ilmu tentang makhluk hidup. Makhluk hidup anak-anak sangatlah beraneka ragam. Ini berarti bahwa ada berbagai macam tanaman dan hewan. Anak-anak tahu jumlahnya? Jumlahnya sekitar 1,7 juta macam tanaman dan hewan di dunia ini. Bahkan mungkin lebih yang belum kita temukan saat ini. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari di dalam biologi. Seperti yang sudah Ibu ungkapkan, biologi adalah ilmu tentang makhluk hidup. Kamu bisa belajar banyak hal dari makhluk hidup. Dan tidak hanya di bumi ini saja. Kamu juga bisa mempelajari biologi di planet-planet lain, karena sudah kemungkinan ada kehidupan di sana. Jika kamu ingin mempelajari hal itu, ada beberapa pertanyaan yang penting yang harus diajukan. Yang pertama adalah, apakah yang diperlukan makhluk hidup untuk bertahan hidup? Yang kedua, bagaimana makhluk hidup bereproduksi? Yang ketiga, bagaimana sistem tubuh makhluk hidup berfungsi? Tumbuhan dan hewan yang baru bisa ditemukan karena kecerdasan dan observasi para saintis. Karena apa, anak-anak? Kecerdasan dan observasi para saintis. Sebagai seorang saintis adalah sangat penting untuk mengamati dan mengajukan pertanyaan. Nah, mungkin ada bilang, "Hei, lihat, apa hewan yang berbulu itu?" Nah, pertanyaan seperti inilah yang memungkinkan penemuan tupai. Terkadang sulit untuk membedakan tumbuhan dan hewan karena mereka bisa serupa atau terlalu kecil untuk dikenal. Menemukan hal-hal baru. Sebagai contoh, orang asing tidak bisa membedakan anak kembar ini. Tidak bisa membedakan ia dan saudara kembarnya. Maka mereka berdua akan terlihat sama bagi orang asing. Tetapi teman-teman mereka maupun orang tua mereka yang sering kali berhubungan dengan mereka pasti tahu cara membedakannya. Mereka mungkin terlihat sama, tetapi mereka adalah orang yang berbeda. Hal yang sama juga berlaku pada tumbuhan. Di dunia ini, jika kamu memerhatikan dengan seksama, kamu mungkin bisa menemukan tumbuhan baru. Terdapat suatu hal yang sangat menakjubkan. Apakah kamu tahu seorang saintis menemukan bahwa kura-kura dan teripang bisa bernafas melalui pantat mereka? Anak-anak, tak terasa kita sudah sampai di akhir pelajaran. Sekarang waktunya mengerjakan latihan. Kita akan berjumpa pada pelajaran selanjutnya. Dadah!